Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gestiar Verina dengan NPM 241111055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS saya, yaitu pembuatan website edukasi yang bernama atau berjudul Mahpedia. Jadi website ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang MAH mulai dari pengertian, gejala, pertolongan pertama ketika kambuh, hingga makanan dan minuman yang harus dihindari, serta makanan dan minuman yang disarankan bagi penderitanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan website ini mulai dari struktur HTML, styling dengan CSS, hingga interaktivitas menggunakan JavaScript yang sederhana. Saya juga akan menjelaskan alasan dibalik pilihan desain, layout, warna, hingga font yang saya gunakan ketika membuat website ini. Baik, jadi yang pertama, saya memulai pembuatan website ini dengan HTML yang berfungsi sebagai kerangka utama atau struktur konten. Jadi di sini, di bagian head, saya menambahkan meta tag untuk memastikan website tampil responsif di semua perangkat. Lalu judul website, link untuk ke file CSS, dan juga link Google Fonts. Lalu fonts yang saya gunakan antara lain yaitu Barlow, Lato, dan juga Railway, agar tampilan teks terlihat modern, mudah dibaca, dan berbeda antara header, subjudul, dan teks paragraf. Lalu di sini, di bagian body, saya membuat beberapa elemen utama. Yang pertama di sini ada header yang berjudulkan Mahpedia dengan tambahan emoji stetoskop, lalu dengan deskripsi singkat, yaitu yang bertuliskan edukasi tentang MAH dan cara mengatasinya. Jadi header ini menjadi bagian pertama yang dilihat oleh pengunjung atau pembaca website tersebut, yang dimana penting untuk menarik perhatian dan langsung menyampaikan tujuan dari website. Lalu di sini, di main content saya membagi menjadi 4, yaitu ada bagian atau section 1, section 2, section 3, dan section 4. Lalu di sini ada class content, di mana setiap section memiliki teks di div class dan gambar ilustrasinya di sini yang sudah saya download sebelumnya di internet. Lalu di sini bisa kita lihat di bagian pertama saya menampilkan apa itu MAH yang mencakup deskripsi singkat tentang MAH seperti pengertian, perbedaannya dengan GERD, dan juga penjelasan siapa saja dan usia berapa saja yang bisa mengalami. Lalu di sini di bagian 2, saya scroll terlebih dahulu. Di sini, di bagian 2, saya menampilkan ciri-ciri dan mengapa bisa terjadi. Di sini di section 3, saya menampilkan pertolongan pertama ketika kambuh dan tips agar MAH tidak kambuh. Lalu di bagian 4, saya menampilkan makanan dan minuman yang harus dihindari dan makanan dan minuman yang harus disarankan. Lalu di sini untuk tata letak saya menggunakan kombinasi left dan right. Tujuannya adalah untuk supaya layout tidak monoton, jadi pembaca atau pengunjung website bisa melihat gambar dan teks secara bergantian di sisi kiri dan di sisi kanan, sehingga tampilan lebih dinamis dan enak dilihat. Lalu untuk daftar ciri-ciri dan juga tips agar MAH tidak kambuh, saya menggunakan di sini saya menggunakan UL atau UL agar lebih mudah dibaca dibanding hanya menuliskannya di paragraf panjang seperti ini. Jadi ini juga membuat variasi agar tidak terlalu monoton. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian CSS. Baik, di sini kita sudah memasuki bagian CSS. Jadi
Tujuannya adalah untuk membuat website lebih menarik dan enak untuk dilihat. Jadi pertama-tama saya mengatur font global terlebih dahulu menggunakan font Lato dan Poppins untuk teks utama, lalu Barlow dan Montserrat untuk header dan subjudul agar tampilan lebih profesional. Lalu untuk warna background saya memilih warna biru dengan kode warna #C7 F2 yang dimana ini memberikan kesan lembut dan nyaman untuk mata. Lalu untuk header saya menggunakan background dengan gradasi linear dengan kode warna perpaduan antara warna biru dan pink dengan kode warna #78A3EB dan FBC2EB yang memberikan kesan lembut dan juga nyaman untuk mata pengguna atau pembaca. Dan juga membuat tampilan ini menjadi lebih hidup dan modern. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini di bagian konten juga saya berikan gradasi dengan kode warna F6E9FF dan D8E5FF. Dan juga saya tambahkan dengan border radius agar terlihat card style dan rapi. Saya juga menggunakan flexbox untuk membuat layout kiri kanan. Lalu untuk di media query di bagian paling bawah di sini saya menyesuaikan tampilan untuk layar kecil, jadi section akan berbaris secara vertikal dan gambar mengecil agar tetap responsif. Lalu untuk interaksi visual di setiap section itu saya berikan efek hover. Di sini saya berikan efek hover yang dimana ketika mouse diarahkan ke section sedikit mengangkat dan bayangan menjadi lebih jelas. Ini tentunya memberikan kesan yang interaktif dan modern. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian JavaScript. Baik, jadi ini tujuannya adalah untuk memberikan efek animasi yang sederhana. Script ini dijalankan saat halaman selesai dimuat. Fungsinya adalah membuat setiap section muncul secara bertahap dengan efek fade in dan slide dari bawah ke atas. Saya juga memberikan delay berbeda untuk setiap section, sehingga saat pengunjung atau pembaca menggulir halaman, konten muncul satu persatu. Ini membuat pengalaman pembaca lebih dinamis dan tidak monoton, serta memberikan kesan modern pada website. Animasi ini sederhana dan pengunjung akan lebih fokus pada satu section sebelum melanjutkan ke section bawah atau section berikutnya. Lalu di sini saya akan coba run dan menampilkan hasil website saya. Oke, untuk share screen-nya saya ganti terlebih dahulu. Di sini. Jadi inilah hasil dari website saya. Untuk pemilihan konten dan desain edukasi, konten yang saya pilih ini bersifat edukatif dan ringkas. Misalnya di bagian di sini saya berikan judul apa itu mah, dan di sini akan menampilkan deskripsi singkat seperti pengertian, perbedaannya dengan GERD, dan juga umur hingga siapa saja yang bisa menderita penyakit mah ini. Lalu di bagian yang kedua di sini ciri-ciri dan mengapa bisa terjadi. Saya scroll terlebih dahulu. Di sini di section 2 atau bagian 2
menampilkan ciri-ciri dan mengapa bisa terjadi. Di sini untuk ciri-ciri, dan ini penjelasan mengapa bisa terjadi. Ini menampilkan gejala secara jelas dan penyebab umum. Jadi, pada bagian ini akan membuat pembaca sadar akan faktor resiko. Dan di sini pada bagian 3 atau section 3 menampilkan pertolongan pertama ketika kambuh dan tips agar MAH tidak kambuh. Bagian ini memberikan solusi praktis bagi yang mengalami MAH ini atau ketika MAH-nya kambuh, serta menampilkan tips pencegahan agar MAH tidak sering muncul dan kambuh. Lalu saya scroll ke bawah lagi. Dan ini yang terakhir, makanan dan minuman yang harus dihindari dan yang disarankan. Bagian ini membantu pembaca atau pengunjung website memilih pola makan yang sehat dan cocok untuk lambung mereka. Baik, jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang proses pembuatan website saya dan penjelasan dari hasil website yang telah saya buat. Dengan kombinasi HTML untuk struktur, CSS untuk styling, dan JavaScript untuk animasi, website Mahpedia berhasil menyampaikan informasi edukatif tentang MAH dan tampilan yang menarik dan juga rapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.